Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di DevIndo. Kali ini kita akan belajar generate navigator. Nah, di sini kita udah punya dua layar. Kita akan membuatnya seperti generator yang pada umumnya. Nah, di sini saya membuat folder atau file namanya router service.dart. Saya import route dynamic, lalu generate route seperti ini, route setting, lalu kita balikin settings. Nah, kita kembalikan di sini, kita kosongin dulu, lalu di main-nya kita define si on generate. Nah, seperti ini kita panggil generate route. Nah, jangan lupa diimport bagian sini, ini router service.dart. Nah, setelah itu kembali ke router service-nya. Nah, kita define halaman-halaman yang kita akan buat. Nah, menggunakan switch case di sini pertama settings.name lalu case. Nah, ini adalah strip biasa, ini adalah mengidentifikasikan home. Jadi kita panggil home page seperti ini, jangan lupa untuk diimport. Selanjutnya kita punya halaman untuk login. Jadi kita bikin case lagi, login, lalu kita return di sini homepage-nya kita ganti dengan halaman. Oh iya, break-nya kita hapus, kita ganti dengan login page. Nah, seperti ini karena kita akan terus-menerus ngecek untuk dia ada di halaman berapa. Jadi kita bikin default homepage ini untuk mengatasin ketika dia tidak menemukan home-nya. Nah, selanjutnya pada utilities kita bikin route constant. Di sini kita define satu persatu biar nantinya kita nggak salah menulis. Jadi kita gampang untuk tinggal manggil-manggilnya. Pertama kita define string home page seperti ini. Home page route biar ketahuan ini route. Kita panggil define-nya adalah strip karena halaman awal adalah strip. Nah, kita ini definisikan sebagai const, jangan lupa. Lalu kita bikin lagi string yaitu untuk login page route. Nah, seperti ini login page route sama dengan login. Ini dipakai untuk mempermudah kita menulis-nulis, jadi tidak berulang-ulang ketika kita manggil fungsi ini atau teks ini. Nah, kita balik ke route service, kita ganti stripnya ini dengan home route, jangan lupa untuk diimport route konstannya, lalu loginnya kita ganti dengan login page route seperti yang telah kita define pada di atas. Nah, di sini defaultnya kita buat halaman tersendiri. Di sini saya namain pada screen adalah undefined page. Ini untuk mempermudah kita nanti ketika tidak menemukan halaman yang kita tentukan. Di sini saya kasih nama undefined page. Lalu kita definisiin final name. Jadi ketika name-nya nggak ada, kita import cost ini. Lalu scaffold ini standar aja, center, lalu di tengahnya ada teks yang menandakan tidak menemukan route ini. Ini untuk mempermudah kita ngedebug, oh ini salah menulis atau bagaimana yang kita definisikan pada sebelumnya. Nah, di sini kita ganti homepage-nya menjadi undefined view seperti ini. Oke. Jangan lupa untuk diimport. Nah, kita balik di service ini. Nah, ada lagi ketika kita menggunakan generate router ini, ada kalanya kita tidak membutuhkan konteks atau ingin memanggilnya di dalam fungsi. Nah, kita bisa menggunakan, pertama kita harus menggunakan getIt atau injektor si getIt ini. Jangan lupa untuk install seperti ini, lalu save, jangan pastikan outputnya adalah 0, returnnya, jadi itu adalah sukses. Nah, di sini saya membuat file navigator service pada service. Nah, di sini navigator service, pertama kita define si global key, navigator key, lalu seperti ini. Kita panggil lagi get navigation key, navigator key, feature, lalu navigate to route. Nah, ini untuk menampung route-nya, lalu argumennya apa, lalu kita push name route dan argumennya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa manggil dimanapun nanti. Nah, tapi sebelum itu berarti kita harus mendefine ini pada halaman awal atau didefinisikan dulu pada lokator. Nah, kita pergi ke lokator, lalu kita define si getIt yang telah kita install tadi. Seperti ini, getIt, nah seperti ini. Jangan lupa untuk import, lalu lokator, ini terserah namanya, saya menggunakan lokator, lalu getIt.instant.
Nah, void setup locator di sini saya mengembalikan locator.register lazy skeleton lalu navigate route service. Nah, seperti navigation service maksudnya. Nah, setelah itu kita define si main-nya ini atau si lokatornya ini pada run up-nya ini. Nah, kita ganti seperti ini. Di atas run up kita atur setup locator. Nah, jangan lupa untuk di restart atau di refresh lagi. Nah, sebelum itu kita define si navigator key. Ini kita panggil seperti locator. Nah, ini kita panggil seperti ini. Berarti di sini locator navigation service lalu dot navigation key. Navigation key ini udah kita define pada si navigation service sebelumnya. Nah, dilihat di sini navigation key navigator ini kita bisa manggilnya dimanapun nanti. Nah, selanjutnya implementasinya gimana? Sangat mudah. Saya pergi ke homepage di sini. Saya menggunakan pertama adalah konteks, berarti navigator push, maksudnya navigator push name. Nah, ini menggunakan konteks. Lalu kita panggil aja halaman yang akan kita gunakan. Contoh di sini saya mendefine-nya login page. Nah, tinggal manggil seperti ini. Nanti otomatis dia akan diarahkan ke login page. Nah, sekarang kita menggunakan navigation service yang telah kita definisikan di sini. Dia menggunakan navigate to. Jadi kita contohin pergi ke main.dart ini, kita copy aja ini lokator ini karena kita menggunakannya untuk mendefinisikan. Kita pergi ke home, lalu kita define si lokatornya tadi di sini. Lalu kita panggil locator service, kita paste, lalu seperti ini, kita copy navigator service-nya, kita definisikan sebagai navigator navigation service. Nah, seperti ini aja, sama dengan locator navigation, jangan lupa diimport. Nah, seperti ini, ini lokatornya juga diimport. Nah, jangan lupa seperti ini. Nah, ini kita tinggal manggilnya, kita copy aja. Ini navigation push name-nya kita hapus. Ini untuk mencontohkan aja. Tinggal panggil si navigator to. Nah, ini tinggal manggil seperti tadi, login page. Nah, seperti kedua-duanya bisa dipakai dimanapun. Nah, bedanya kalau navigation service kita tidak harus mendefine si konteksnya. Kita bisa menggunakan argumen juga untuk mengirimkan data ke halaman selanjutnya. Oke, sekian dari saya mengenai Generate Navigator. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!